Yong, kamu tahu nggak cerita yang lagi viral banget di Twitter, kisah nyata tentang Getih Anak? Getih anak? Belum tahu tuh. Jadi aku dapet cerita ini di thread Twitter Mitologue yang menceritakan cerita dari seseorang yang bernama Sugi. Dia ini udah punya istri dan 2 anak. Anak pertamanya laki-laki bernama Dimas dan anak keduanya perempuan bernama Bening. Tapi Dimas ini lagi mengidap penyakit yang aneh gitu. Dia tuh sampai kurus banget dan badannya tuh kayak ada luka basah yang bernanah gitu. Dimas ini juga sering tiba-tiba histeris kayak lihat makhluk menyeramkan, tapi kayak yang bisa lihat cuma dia doang. Dimas sudah dibawa ke berbagai pengobatan dan rumah sakit, tapi nggak sembuh-sembuh. Tiap dokter juga mendiagnosa dengan penyakit yang beda-beda. Sampai akhirnya Sugi ini beneran kehabisan uang untuk pengobatan Dimas. Suatu hari di mana ada preman yang nagih utang ke Sugi, tapi si Sugi ini belum bisa bayar dan dia dipukulin sama preman itu sampai babak belur. Nah, setelah kejadian itu, si Sugi ini pergi ke salah satu kenalannya yang namanya Muji. Sesampainya di rumah Muji, si Sugi bilang, Aku mau pesugihan jual anak. Muji kaget dan dia nanya, Gila kamu yakin? di situ Sugi jelasin kondisinya yang udah kelilit utang, udah jual tanah warisan, sampai udah gadein rumah untuk pengobatan si Dimas yang gak kunjung sembuh. Dan Sugi bilang, Lagi pula udah nggak ada harapan untuk Dimas. Aku rasa dia juga milih mati dibandingkan hidup tersiksa kayak gini. Tolong aku, Ju. Aku udah buntu. Nanti kalau berhasil, aku bagi untuk kamu. Aku siap menanggung segala resikonya. di situ Muji langsung bawa Sugi untuk ngelakuin ritual memperkuat diri sebelum si Sugi ini dibawa ke dukun. Ritualnya tuh aneh banget. Sampai si Sugi ini disuruh minum darah yang tiba-tiba muncul dari kuburan. Dan setelah itu, dia bisa lihat hal-hal yang sebelumnya nggak bisa dia lihat. Keesokan harinya, Muji bawa Sugi pergi ke dukun yang bisa jadi perantara pesugihan jual anak ini. Mereka pergi ke dataran tinggi Jawa, di sebuah desa yang rumah-rumahnya ini masih kayu dan rajutan bambu gitu. Lantai dari rumah-rumah di sana juga masih tanah. Di sana juga kecium bau kayak bau kemenyan yang berasal dari semacam sesajen yang ditaruh di depan pintu tiap rumah di sana. Berhentilah mereka di satu rumah yang pemiliknya dikenal dengan panggilan Mbah Darso. Mereka sampai di sana itu siang, dan di situ Mbah Darso itu nyuruh mereka buat nunggu. Sampai menjelang maghrib, mereka masih disuruh nunggu. Akhirnya lewatlah waktu maghrib tanpa terdengar adanya azan di desa itu. Tiba-tiba Mbah Darso ini nyuruh Sugi buat mandi di sendang gitu. Setelah Sugi mandi, dia melakukan ritual gitulah sama si Mbah Darso ini. Nah, setelah itu mereka di ruangan kecil yang remang-remang, dan di meja di depan mereka itu ada banyak sesaji yang di tengahnya itu ada panci yang berisikan air mendidih. Mbah Darso ini ngeluarin boneka kecil yang terbuat dari akar-akar yang dililit sama benang. Terus Mbah Darso nanya, Kamu yakin mau menjual anakmu? Sugi jawab dengan tegas. Yakin, Mbah. Setelah dengar jawaban dari Sugi, Mbah Darso ini ngejelasin. Ketika boneka ini masuk ke dalam air yang mendidih ini, maka di rumahmu, anakmu akan menemui ajalnya. Kamu siap? Di situ Sugi mengangguk pelan. Mbah Darso mulai membaca ajian mantra dalam bahasa Jawa yang gak Sugi mengerti. Terus boneka tadi Mbah Darso masukin ke panci itu. Tiba-tiba Sugi dengar Bening anak perempuannya. Di situ Sugi panik banget. Mbah, itu suara anak terakhir saya. Kenapa dia? Saya mau numbalin anak pertama saya, bukan yang terakhir. Di situ Mbah Darso bilang, Wong kamu nggak bilang, dari awal juga saya nggak tahu mana yang kamu mau tumbalin. Dia milih anak yang paling kamu sayang. Di situ Sugi marah banget dan mencelupkan tangannya ke air mendidih itu untuk ngambil bonekanya. Sugi langsung berdiri dan pergi dari sana ninggalin Muji sama Mbah Darso. Dia langsung lari nyari tumpangan pulang. Wah, terus. Nah, aku juga belum selesai nih baca tweetnya. Kita baca bareng aja yuk. Bentar. Di dataran tinggi Jawa Tengah